Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk dalam mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Nah, pertemuan hari ini kita akan bahas tentang model ekonomi. In this session, we will learn about yang pertama adalah harga keseimbangan pasar, yang kedua adalah harga keseimbangan di jangka pendek maupun jangka panjang, yang ketiga ada biaya opportunity, dan yang keempat adalah surplus dalam ekonomi. Nah, ada 4 bab yang akan kita bahas di hari ini ya. Harga keseimbangan pasar, harga keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang, biaya opportunity, dan surplus ekonomi. Nah, yang pertama tentang harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar adalah harga yang terjadi pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, di sini digambarkan dalam grafik bahwa katakanlah di price itu adalah 3.000, di quantity adalah 10. Nah, titik pertemuan ini yang ada titik ya, ada titik kurva supply yaitu penawaran dan kurva demand yaitu permintaan. Nah, titiknya ini yang dinamakan dengan equilibrium. Di ilustrasi grafik ini equilibriumnya adalah 10 dan 3.000. Nah, di harga equilibrium itu dapat dihitung dari fungsi harga permintaan dan harga penawaran, yaitu persamaannya HID sama dengan HIS dan PD sama dengan PS. Nah, dua persamaannya sebenarnya sama, tergantung di soalnya. Kalau soalnya HID HIS berarti pakai yang atas, kalau soalnya tentang price berarti yang dipakai yang bawah. Oke, selanjutnya ada contoh ya, contoh dari harga keseimbangan. Katakanlah HID sama dengan 16 min 2P, QS-nya adalah 3P min 4. Nah, equilibriumnya berapa? Nah, lalu karena yang ditanyakan adalah HID QS, maka yang dipakai adalah persamaan HID sama dengan QS. Nah, kita masukkan HID-nya ada 16 min 2P sama dengan QS-nya ada 3P min 4. Lalu dipindah ruaskan ya. 16 plus 4 sama dengan 3P plus 2P. Nah, kemudian diperoleh 20 sama dengan 5P dan price-nya adalah 4. Ya. Kemudian QS, ketika P-nya sudah diketahui, maka tinggal disubstitusi ke dalam, bisa pakai QS, bisa pakai QD ya. Di sini katakanlah kita pakai yang QS ya. Jadi QS sama dengan 3P min 4. Nah, 3 dikalikan 4 min 4, hasilnya adalah 8. Jadi kesimpulannya adalah P-nya diperoleh 4 dan H-nya diperoleh 8. Oke, selanjutnya ada 2 soal yang jadi latihan kalian tentang harga keseimbangan. Soal yang pertama adalah PD sama dengan 15 min Q, PS adalah 3 plus 0,5 Q. E-nya berapa? Nah, sementara soal yang kedua, QD sama dengan 10 min 2P, QS adalah min 20 plus 5P. Sama I-nya berapa? Oke, silakan dicoba. Nah, kemudian terjadi 2 keadaan selain dari harga keseimbangan. Nah, dalam pembentukan pasar, mekanismenya ada surplus dan ada defisit. Ya. Nah, surplus itu apa? Surplus itu adalah keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan itu lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta. Nah, ketika suatu negara mengalami surplus, yaitu negara akan dihadapkan oleh perekonomian terbuka, yaitu ada 4 sektor, di mana sektor yang di luarnya itu adalah ekspor. Jadi ketika suatu negara mengalami surplus, maka negara akan melakukan kegiatan ekspor. Sementara untuk defisit atau shortage adalah keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan itu lebih sedikit daripada jumlah barang yang diminta. Nah, ketika suatu negara mengalami defisit, maka yang dilakukan itu adalah melakukan perekonomian 4 sektor, yaitu melakukan impor ya, untuk pemenuhan kebutuhan atau permintaan yang ada di negara tersebut.
Oke, selanjutnya bab yang kedua adalah tentang harga keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, katakanlah di ilustrasi grafik ini yaitu harga keseimbangan di pasar persaingan sempurna. Nah, ada grafik yang di kiri dan ada grafik yang di kanan. Grafik di kiri ini adalah pasar bebasnya di dalam pasar persaingan sempurna. Sementara di grafik kanan ini adalah tentang perusahaan kompetitifnya. Nah, kemudian kita ambil ilustrasi contoh ya, yaitu pasar bebasnya adalah pasar buah, sementara perusahaan kompetitifnya atau individunya itu adalah toko buah A, yang mana toko buah A ini adalah bagian dari pasar buah ya. Oke. Nah, kemudian komoditas yang akan kita ulas yaitu adalah komoditas anggur muskat, di mana anggur muskat ini lagi boomingnya ya hari ini ya, mungkin beberapa bulan terakhir. Oke, kita soroti di pasar buahnya. Nah, penentuan harga untuk anggur muskat ini kita lihatnya di pasar buah atau adanya permintaan dan penawaran di pasar bebasnya. Nah, ternyata permintaan dan penawaran pasar bebas itu ada di titik P1 dan di A. Nah, ada titik pertemuan antara S dan D. Nah, kemudian kita tarik bagaimana penjualan toko buah A atas anggur muskat tersebut. Nah, ternyata toko buah A ini dalam menjual anggur muskat tidak membuat suatu harga sendiri, melainkan ambil harga dari pasar bebas. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kita lihat apakah dengan menggunakan harga di pasar bebas, toko buah A mendapatkan profit atau justru mengalami kerugian. Nah, setelah ditarik garisnya ini, garis dari pasar bebas ke perusahaan kompetitif di toko buah A, maka diperoleh titik tersebut. Nah, titik dimenya adalah perpotongan dengan MC sama dengan S, marginal cost sama dengan supply, juga dengan ATC, dan juga dengan demand, price, average revenue, dan marginal revenue. Nah, titiknya inilah yang dapat dikatakan bahwa toko buah A dalam menjual anggur muskat ini mengalami normal profit. Nah, normal profit itu adalah dia tidak untung maupun juga tidak rugi, artinya sedang-sedang saja. Nah, profitnya itu bisa digunakan sepenuhnya untuk biaya operasional di toko buah tersebut. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian ternyata anggur muskat itu mengalami peningkatan dalam permintaannya. Oke, kemudian kita lihat di dalam pasar bebasnya. Nah, permintaannya itu naik dari D ke D1. Ya, dari D ke D1. Nah, ternyata titik equilibriumnya juga mengalami pergeseran. Ya, dari sini ke sini, ya. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa price yang awalnya P1 itu naik jadi P2 atas banyaknya permintaan di pasar. Nah, setelah kenaikan harga anggur muskat, nah, toko buah juga mengalami hal yang serupa. Nah, dia juga akan melakukan kenaikan harga dari P1 ke P2. Nah, kenaikan harga diiringi dengan permintaan yang ada di toko buah A dari anggur muskat. Nah, permintaannya berubah nih, jadi dari normal profit ke atas. Nah, titiknya ini ternyata berada di atas dari ATC, yang artinya adalah profit yang diperoleh toko buah itu semakin meningkat. Nah, katakanlah di sini profitnya. Nah, ini adalah laba yang diperoleh toko buah A atas penjualan anggur muskat yang ternyata semakin naik penjualannya. Nah, kemudian karena prinsip ekonomi ya, semakin banyak permintaan maka penawaran juga harus meningkat gitu ya. Nah, penawaran semakin meningkat karena orang berpikir bahwa anggur muskat ini lagi rame-ramenya. Maka kalau kita menjual anggur muskat, maka kita juga akan mendapatkan keuntungan di situ. Maka penawarannya naik, banyak orang yang berbondong-bondong menjual anggur muskat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah di pasar bebas kurva supply-nya itu akan bergeser ke kanan. Dan ternyata perpotongannya itu menurun dari sini ya, dari merahnya ke sini. Nah, dia akan menurun. Otomatis ketika supply-nya bertambah, nah,
mengakibatkan price-nya juga akan mengalami penurunan dari P2 ke P1. Nah, kalau hal ini terjadi, maka bagaimana dengan toko buah A? Dia juga akan mengalami dampak, yaitu dampak penurunan harga. Nah, setelah adanya penurunan harga tersebut, maka laba yang diperoleh atau profit yang diperoleh toko buah A juga akan mengalami penurunan. Oke, turun di balik lagi ke normal profit. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk pasar persaingan sempurna yang terjadi laba di atas normal itu hanya ada pada jangka pendek. Sementara untuk jangka panjangnya perusahaan akan mendapatkan laba yang normal. Gitu ya. Oke, lalu lanjut ke bab ketiga, yaitu tentang biaya opportunity. Nah, biaya opportunity atau biaya peluang itu adalah biaya yang harus kita tanggung karena memilih suatu peluang dan mengabaikan peluang yang lain. Contoh digambarkan adalah seorang fresh graduate. Ya, dia dihadapkan dengan dua pilihan. Ya, dia sekolah lagi atau dia mau kerja. Nah, ketika sekolah lagi, maka dia harus sekolah S2 selama 2 tahun. Namun ketika dia kerja, maka katakanlah dia dapat gaji 6 juta per bulannya dan income yang dia dapat adalah 6 kali 24, 144 juta. Nah, kemudian biaya peluangnya apabila dia memilih sekolah S2 selama 2 tahun adalah 144 juta. Ini soal-soalnya bisa kalian pelajari. Jadi jawabnya adalah biaya peluang ketika seorang tersebut menghabiskan 10 jam untuk menanam benih adalah 10 kali 100.000 per jamnya. Jadi biaya peluangnya adalah 1 juta. Kemudian surplus ekonomi. Surplus ekonomi itu terbagi atas dua, ada surplus produsen dan surplus konsumen. Surplus produsen ada kaitannya dengan seorang grafik penawaran. Kalau surplus konsumen ada kaitannya dengan grafik permintaan. Sini. Untuk surplus konsumen kan dia grafiknya demand ya, permintaan. Nah, titik 10% 10 dolar ini adalah harga yang paling tinggi yang si pembeli bersedia membayar. Oke. Nah, semakin rendah harganya, maka semakin besar pula surplus konsumennya. Jadi, price-nya rendah, surplus konsumennya akan naik. Namun, untuk surplus produsen, dia akan beriringan. Ketika harga naik, maka surplus produsennya juga akan naik. Nah, ini untuk mencari total dari surplus produsen maupun surplus konsumen. Baik, sekian presentasi atau materi yang saya paparkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.